Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Dusa Fitri, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2024, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, LPTK Universitas Jember. Berikut merupakan tugas topik 5 di bagian aksi nyata, literasi dalam lintas pendidikan. Sebelum memasuki kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di topik 5 aksi nyata, mari kita memahami apa itu literasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Jadi, setelah mempelajari konsep refleksivitas, pemahaman baru yang saya dapatkan yaitu refleksi di dalam proses pembelajaran itu sangat penting dilaksanakan. Hal ini untuk memberikan ruang kepada peserta didik dan guru untuk mengungkapkan pendapat dan menilai pembelajaran yang sudah dilangsungkan. Refleksi ini sangat dibutuhkan agar guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik mengikuti proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bentuk dari refleksi ini dapat berupa tertulis dan juga lisan. Proses refleksi itu sendiri terdiri dari pengalaman, refleksi, dan hasil pembelajaran. Mari kita membahas mengenai manfaat refleksi. Terdapat manfaat refleksi yang sangat berguna bagi sebuah aktivitas pembelajaran, baik manfaat untuk peserta didik maupun untuk guru. Di antaranya adalah jika untuk guru, manfaatnya aktivitas refleksi ini bisa digunakan sebagai alat peninjau pada sebuah grup atau kelas yang berguna untuk menggambarkan situasi dan kondisi dari sebuah kelas, sehingga potensi setiap grup dan individu dapat terlihat. Hal tersebut bisa untuk meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang. Kemudian, manfaat untuk peserta didik, yakni aktivitas refleksi ini sangat bermanfaat untuk peserta didik dalam menyalurkan aspirasi belajar mereka, terutama masalah atau kendala yang dihadapi oleh peserta didik saat belajar, terutama pada saat proses pembelajaran, sehingga bisa diketahui apakah proses pembelajaran sudah berlangsung baik ataukah belum. Selain memahami mengenai konsep refleksivitas, saya juga belajar mengenai naratif refleksi, di mana naratif refleksi ini merupakan tulisan reflektif untuk menceritakan, menjabarkan, dan menuliskan secara rinci terkait dengan proses dan perjalanan atau pengalaman dalam mengembangkan bentuk-bentuk literasi yang pernah dilaksanakan. Naratif literasi adalah salah satu bentuk tulisan reflektif atau refleksi diri. Naratif literasi merupakan cerita perjalanan hidup seseorang untuk menjadi seseorang yang literat. Melalui naratif literasi ini, kita dapat memaknai literasi di dalam pengalaman kita dan dapat menilai pengalaman, cara pandang, dan juga keyakinan kita tentang literasi. Pertanyaan kedua yakni, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan juga bermanfaat dalam kehidupan Anda? Jadi, saya yakin bahwa kegiatan literasi sangat bermanfaat dan memiliki pengaruh dalam kehidupan saya.
Adapun manfaat-manfaat tersebut diantaranya yang pertama dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi melalui kegiatan literasi ini saya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis saya. Kemudian yang kedua dapat melatih public speaking. Jadi sebagai pendidik saya dapat melatih public speaking saya di dalam proses pembelajaran nanti agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, dapat mengasah skill of write. Jadi melalui kegiatan literasi ini, saya dapat mengasah kemampuan menulis saya agar lebih rapi dan lebih rinci. Kemudian yang keempat, melatih konsentrasi dan juga fokus. Jadi, melalui kegiatan literasi ini, saya dapat melatih konsentrasi dan juga fokus saya terhadap suatu tema atau informasi. Kemudian, yang terakhir, bersikap terbuka dengan publik. Jadi, melalui kegiatan literasi ini, saya dapat membagikan pengalaman literasi saya kepada pembaca. Pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Jadi, terdapat 3 hal yang ingin sekali saya lakukan untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan untuk membudayakan literasi di lingkungan sekolah. Di antaranya yang pertama, mengadakan pojok baca di setiap ruang kelas sebagai kondisi fisik literasi yang dapat dikunjungi peserta didik setiap waktu. Pojok baca dapat diisi dengan beragam buku bacaan, baik fiksi maupun non-fiksi, dan juga dapat diisi dengan hasil karya peserta didik serta menciptakan ruang kelas yang kaya akan informasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan gelar karya dan kegiatan ajang bakat dan minat. Jadi, melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat mengembangkan potensi literasi mereka. Kegiatan gelar karya dapat dilaksanakan di akhir semester, karena kegiatan ini membutuhkan waktu untuk menciptakan sebuah produk hasil karya peserta didik. Sedangkan kegiatan ajang bakat dan minat dapat dilakukan secara bertahap, misalnya dilakukan 3 bulan sekali. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat menampilkan bakatnya mengenai literasi seperti membaca puisi hasil karya sendiri, memainkan drama, berpidato, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menerapkan pembiasaan kegiatan literasi di awal jam pelajaran. Misalnya, membaca 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dengan dilaksanakannya kegiatan literasi ini sebagai pembiasaan, nantinya peserta didik dapat terbiasa untuk melaksanakan kegiatan literasi. Yang selanjutnya yakni mengadakan jadwal rutin kunjungan perpustakaan, biasanya seminggu sekali, karena bergantian dengan kelas yang lainnya. Jadi dengan adanya jadwal rutin kunjungan perpustakaan, peserta didik dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengembangkan potensi literasi mereka. Demikian tugas topik 5 aksi nyata digital storytelling saya dalam mata kuliah literasi dalam lintas pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.